التمسك بكتاب الله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظاهرنا وباطننا، وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين، وجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Minggu yang lalu kita belajar al-awrad, orang yang lagi berhatian sama kewajiban seperti wirid-wirid itu, bacaan, salat, ibadah, zikir. Jangan kita menghina orang tersebut. Hari ini kenapa jangan kita menghina? Kalau kita lihat tidak ada berubah di dalam hidup orang tersebut. Hari ini kita masuk mirip hikmah, hari ini juga mirip hikmah kemarin. Qaumun aqamahumul haqqu li khidmatihi, wa qaumun itu seperti barusan kita bahas tentang sebelum mulai ada berapa orang manfaatnya untuk dunia, bantu kita di dunia. Ada berapa orang bantu kita untuk akhirat. Sebagian manusia itu ada dua bagian. Juga ahli qurb, ahli ibadah juga ada berapa bagian lagi. Ini lihat, kalau kita lihat orang yang kafir itu, mereka yang bikin ini mic, yang bikin mic ini orang kafir. Tujuannya apa? Mau apa? Cari uang. Kita pakai mic ini untuk sampaikan agama, jadi dapat pahala. Dapat, atau semakin pakai di dalam taat itu semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Tapi mereka, dia cari uang, dapat uang, sudah selesai. Ini jenis atau manusia sifatnya seperti itu. Ada berapa orang yang cari dunia bisa dapat dunia. Ada berapa orang cari dunia akhirat aja. Ada berapa orang yang kumpul atau dua-duanya, dapat dua-duanya, dunia dan akhirat. Itu yang bisa bilang ahli agama Islam atau yang ahli agama. Bagian manusia di sini, qaumun aqahumul haqqu li khidmatih wa qaumun ikhtassahum bi mahabbatih, kullan numiddu haula wa haula min ata' rabbik. Sebelum kita baca terjemah ini, atau boleh kita baca terjemahnya, ada orang-orang yang Allah tetapkan untuk melayani. Tapi hati-hati sama melayani. Biasa melayani itu untuk manusia yang butuh bantuan. Fulana bilang, oh saya melayani suami, saya melayani rumah, saya melayani. Ini manusia, sifat manusia. Tapi Allah Ta'ala maksudnya melayani agamanya, maksudnya melayani ikut ibadah-ibadah atau perintah-perintah yang Allah Ta'ala suruh kita. Itu maksud melayani Allah Ta'ala. Tapi terjemahnya betul. Ada orang-orang yang tetapkan untuk melayaninya. Ada pula orang-orang yang pilih untuk mencintainya. La ilaha illallah. Kalau kita masuk ke dalam lagi di hikmah ini, dijelaskan hikmah tersebut. Qultu al-ibadul makhsusun bil inayah ala qismain. Itu macam hamba Allah Ta'ala itu yang Allah Ta'ala perhatian sama hamba itu atau hamba tersebut itu dua bagian. Yang pertama, qismun wajjahum lil haqq li khidmatihi wa aqamahum fiha. Itu melayani Allah Ta'ala, juga Allah Ta'ala jadikan mereka di situ. Melayani khidmatul din, apa itu? Al-amr bil ma'ruf, an-nahy 'anil munkar, ajak orang lain ke agama Islam, ngajarin orang lain ibadah, bantu kita tentang ibadah, salat. Ini melayani Allah Ta'ala, tapi jangan kita jadikan manusia, maksudnya di agamanya. Ini yang Allah Ta'ala jadikan berapa macam atau bagian pertama dari manusia untuk khidmah atau melayani Allah Ta'ala atau melayani agamanya. Itu ada berapa macam juga, dua macam. Jadi yang macam pertama ini jadi dua, berapa macam. Yang pertama, minhum man inqata'a fil fayafi wal qifar li qiyamul lail wa siyamun nahar wa humul ubbad wa zuhad. Di antara hamba Allah Ta'ala itu ada yang sudah dia
tinggalkan dunia semua. Sampai dia kerjaannya puasa, ibadah, zikir, itu namanya al-ubad. Ada berapa orang yang pilih satu tempat, di tempat tersebut saya sendiri ketemu berapa orang di gunung-gunung, di dalam gua. Ya, keluarganya kirim makan atau itu dia makan sedikit, tapi selalu di dalam tempat tersebut untuk ibadah. Ada sekarang atau tidak? Ya banyak enggak ada sekarang. Atau kalau ada di rumahnya aja. Kapan mereka masuk ke hal tersebut itu kalau kita kasih istilah harian setelah dia pensiun, sekarang sudah ibadah. Orang Arab bilang ambil sejadah, pilih satu tempat untuk ibadah, zikir, salat, qiyamul lail, baca. Baca Al-Quran. Al-Fayafi wal-Qifar liqiyamul lail wa siyam nahar. Ibadahnya apa itu? Qiyamul lail. Terus setiap malam, siyam nahar. Ini bagaimana keadaannya Syekh? Tadi kita bilang itu yang tidak punya anak, yang tidak punya keluarga. Contohnya ada di sahabat ya, ada yang kita belajar ahli suffah. Ashabus suffah itu Rasulullah bersabda atau dalam riwayat hadis atau ahli sejarah bilang 70 orang. Tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya keluarga. Mereka di masjid untuk ibadah, makan yang dapat dari taman, dari sahabat atau dari Rasulullah SAW. Berarti boleh ya kalau kamu tidak ada, kalau kamu tidak bertanggung jawab untuk keluarga, untuk anak, untuk istri, sudah mau pilih akhirat aja. Ini urusan kamu sendiri. Saya mau dapat anak juga untuk akhirat, ya silakan. Mau dapat anak atau mau nikah, biar dapat anak bisa melayani ibadah juga sama yang lain-lain, silakan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak apa itu bilang tegur sama 70 orang. Bilang, oh kenapa kamu di masjid terus, tidak pergi cari rezeki, kenapa? Ya biarin. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. Padahal Allah Ta'ala menyuruh atau suruh Nabi Muhammad SAW sabar sama mereka. Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'un. Barang yang itu hamba-hamba yang lagi doa, kamu diam. Sabar sama mereka. Ikut. Boleh? Bisa? Hati kamu kuat? Ya silakan. Tapi enggak, saya mau anak. Sampai dapat anak, istri, punya anak, dapat istri, anak. Terus jadi punya keluarga, dia bilang sekarang saya mau ikut ahli suffah, itu tidak boleh, haram. Kecuali kalau ada seperti usaha, tijarah atau harta yang dapat, ya silakan. Tapi kamu tinggalin anak sampai mereka lagi cari makan, enggak ada minum, enggak ada yang kasih nafkah, itu haram, tidak boleh. Itu ada di namanya al-ubbad, ahli ibadah. Itu masuk di khidmatullah Ta'ala. Ini melayani Allah Ta'ala ya, salat, puasa, zikir, qiyamul lail. Ada manfaatnya untuk dia sendiri. Bagaimana makamnya? Ya, makamnya sesuai derajatnya. Terus yang kedua, minhum man wajjaha al-haq li iqamat ad-din wa hifdz syara'i muslimin wa hum ulama. Allah Ta'ala jadikan ini berapa macam biar menjaga agamanya, ngajarin orang lain, kasih tahu itu al-ulama, orang ulama. Manfaat ulama apa? Manfaat ulama itu bukan seperti raja, harus mukul atau kalau lihat mungkar ayo bawa ke penjara, ini bukan kerjaan orang ulama. Orang ulama kasih tahu. Orang ulama ngajak mereka ke jalan yang benar. Ulama ngajarin orang lain ini salah, ini benar. Ini kerjaan ulama. Tapi ini juga masuk di hamba Allah Ta'ala yang melayani agamanya. Ini al-ulama. Jadi kerjaannya khusus. Oke. Syekh, ada satu orang alim yang keras pergi ke tempat yang haram, merusakin tempatnya. Ini kita bisa bilang kalau ada izin dari pemerintah boleh. Tapi kalau mau ikut cara ulama yang ahli agama, ulama ahli tarbiyah, itu bukan kerjaannya. Kerjaannya dia kasih tahu, kerjaannya dia nasihatin, kerjaannya apa itu? Bantu umat Islam kasih tahu ini salah atau haram atau munkar atau al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar.
Terus ada di antara man aqamahum, di antara hamba Allah Ta'ala, man aqamahumul haqqu, Allah Ta'ala jadikan mereka biar membela agama. Menjaga agama. Apa tadi? Membela agama. Juga jihad fi sabilillah, humul mujahidun. Al-mujahid. Orang jihad itu manfaatnya apa? Di antara hamba Allah Ta'ala itu banyak. Kalau kita lihat di zaman Nabi Muhammad SAW, ada banyak yang pergi jihad ke sana ke sini. Sampai tidak ada riwayat hadis. Ini sahabat. Wah, berarti ini orang bodoh. Berarti orang tidak perhatian sama hadis Nabi Muhammad SAW. Enggak. Kerjaannya Allah Ta'ala jadikan mereka jihad fisabilillah. Lihat, ini kita kasih contoh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu orang yang paling mulia. Dia bilang, saya ikut sampai 100 berang. 100 kali. Di antara muslim dan kafir. Selain yang sebelum itu, sebelum masuk agama Islam. Ya. Tapi, ayo, riwayat hadis berapa? Gak ada riwayat hadis banyak. Tidak ada hadis banyak. Wah, Khalid bin Walid itu orang yang jihadnya yang paling mulia. Fulan, Ali bin Abi Thalib juga ini orang yang besar. Riwayat hadis berapa? Berarti ini mereka tidak perhatian sama hadis Nabi? Enggak. Allah Ta'ala jadikan mereka biar membela agama Islam tentang masalah jihad fi sabilillah. Ada berapa orang sahabat seperti itu? Banyak dari sahabat. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sudah pilih. Ini fulan untuk ini fulan untuk ini, fulan untuk ini, fulan untuk itu. Ya. Kita lihat Sayyidatina Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Sayyidatina Aisyah. Ini mereka yang bawa hadis yang paling banyak dari Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak ikut beran, ya mereka ikut. Tapi bukan seperti yang tadi sahabat yang pergi ke sana ke sini. Ya. Berumbuan, Aisyah berumbuan. Umurnya 18. Waktu Rasulullah wafat, umurnya masih 18. Kita di sini masih remaja. Belum bisa, baru bisa masuk Indomie. Ini enggak hafal sampai 5.000 hadis, 5.700 sekian. 5.700 hadis itu Sayyidatina Aisyah umurnya masih 18. Allah Ta'ala jadikan perempuan tersebut di masa tersebut atau waktu Nabi di akhir umur Nabi Muhammad SAW, usia Nabi Muhammad SAW, dia jadikan hafal hadis. Manfaatnya untuk umat Islam dengan agama. Ya, tadi bilang Khalid bin Walid manfaatnya jihad fi sabilillah. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, wa Abu Bakar As-Siddiq, wa Utsman, wa Ali, jihad mereka bagaimana? Jihad mereka hadir beran-beran yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW, tapi Allah Ta'ala jadikan mereka biar membela agama tentang khilafah. Ini contoh-contoh kita di zaman kita sekarang sama. Kalau kita lihat, ya Allah, bagaimana aturan Allah Ta'ala di bumi, kamu bisa lihat. Ini ada satu ulama yang muncul atau bilang muncul di antara kita tiba-tiba, Masya Allah banyak yang suka sama beliau. Juga fahamannya, agamanya, ilmunya luar biasa. Keluar di zaman fitnah, zaman sosial media, zaman bilang banyak haram, banyak hal-hal yang kita tidak suka, tapi muncul. Itu biar kita faham Allah Ta'ala jadikan beberapa orang untuk agama. Untuk ahli tarbiyah. Terus, wa minhum man aqamahu litamhidil bilad wa taskinil ibad. Ada yang Allah Ta'ala jadikan beberapa orang untuk rapiin negara atau negeri kita. Juga kalau ada masalah di antara masyarakat umat Islam mereka perbaiki. Itu siapa itu? Al-umara was-salatin. Raja-raja seperti bilang raja-raja sama presiden. Kalau kita lihat orang yang ahli agama bisa jadi presiden, kalah. 2 hari, 1 tahun, 2 tahun tidak bisa atur. Kenapa? Karena dia tidak bisa jadi orang dusta. Orang politik itu banyak dusta, banyak bohong. Orang yang ahli agama tidak bisa. Kalau dia mau ikut 100% agama, pasti mereka menipu beliau. Jadi harus ada berapa orang yang khusus tersebut. Hal tersebut. Khilafah di zaman Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad SAW, aturannya itu yang benar, mereka ahli agama,
juga bisa pegang negerinya sendiri, itu yang mulai dari Makkah sampai seluruh tempat yang masuk agama Islam, mereka bisa atur khilafahnya sesuai syariat. Sekarang enggak, mungkin kamu mau ikut khilafah Islamiyah benar. Oke, tapi yang di sebelah kamu liberal, yang di sebelah kamu lagi itu Almani, yang di sebelah kamu itu non Muslim, yang di sebelah kamu, bagaimana aturannya? Ini lihat contohnya yang kita lihat yang di Gaza. Bagaimana agama mereka? Mereka perhatian sama Al-Quran, mereka perhatian sama ibadah mereka. Kenapa perang tersebut seperti itu? Sampai mereka mau habisin orang Palestina? Ya mereka mau hancur orang yang di sana. Tapi Allah Ta'ala masih menjaga mereka. Masih lindungi mereka. Ya dapat bala, dapat musibah yang luar biasa. Sampai ini sekarang 45.000 yang sudah meninggal atau yang syahid. Tapi mereka masih sabar. Bantuan Allah Ta'ala masih jelas. Kita lihat beberapa negara yang membela Israel, tapi Allah Ta'ala masih pegang sama mereka. Kenapa? Allah Ta'ala sudah, dan Rasulnya SAW sudah jelasin. La yadurruhum man nawa'ahum aw man khadalahum. Walau tidak dapat tolong dari lain-lain, dari orang lain, kita lihat ini. Yang di sebelahnya Muslim, Mesir, yang di sebelahnya Muslim, Jordan, yang di sebelahnya Muslim itu Syria, gak ada yang membela. Irak juga gak ada yang membela. Tapi mereka tetap masih jalan. Nas'alullah lahum at-taufiq. Nas'alullah lahum al-hidayah. قال وقسم أقامهم الحق لمحبته واختصهم بمعرفته وهم العارفون الكاملون سلكوا سواء الطريق. Oke. Itu semuanya yang masuk di namanya apa tadi? Melayan. Masuk apa itu tadi? Melayani. Melayani. Terus ada lawannya itu yang ahli ibadah, ahli mahabbah. Itu yang bilang apa itu pula orang-orang yang Allah Ta'ala pilih untuk mencintainya. Cintainya. La ilaha illallah. Ini kalau kita masuk ke jelasin ini pasti banyak yang tidak terima. Kenapa tidak terima? Karena keadaan mereka ini tadi yang kerja jihad fisabilillah, yang kerja seperti presiden atau raja-raja, yang kerja seperti al-amr bil ma'ruf ulama, al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, yang kerjanya seperti tadi bilang apa namanya ini ibadah. Ada beberapa orang itu yang bagian yang kedua qaumun ikhtassahum bimahabbatihi. Allah Ta'ala kasih cintanya di hati mereka. Sampai mereka tidak lihat dunia ini. Tidak masuk ke apa ini. Tidak masuk seperti kita di dunia. Sibuk dengan dunia. Itu rasa cinta Allah Ta'ala. Sampai mereka kasih cerita. Ada satu orang di zaman Musa alaihi salam. Datang, wahai Musa. Dia minta doa biar dapat cinta Allah Ta'ala. Biar dia bisa cinta kepada Allah Ta'ala. Datang ke Musa, wahai Musa, doa biar saya bisa cinta kepada Allah Ta'ala. Sayyidina Musa doa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjawab ke Musa, wahai Musa, bilang sama beliau, dia tidak bisa. Kalau dapat rasa cinta yang atau kalau ada cinta sama saya, itu dia tidak bisa sadar, tidak bisa, tidak kuat. Sayyidina Musa bilang sama dia, bilang enggak, saya mau. Ya, kalau begitu Allah Ta'ala dalam riwayat hadis kasih seperti ujung kuku dari rasa cinta. Ini contoh, kita tidak bisa lihat, tapi biar kita faham rasanya sedikit sekali maksudnya. Sedikit sekali. Orangnya itu setelah Allah Ta'ala kasih, atau setelah Sayyidina Musa doa, Allah Ta'ala kasih ke orang tersebut, dia jadi di padang-padang, di jalan-jalan, lihat ke langit aja. Karena rasa cintanya kepada Allah Ta'ala sudah luar biasa. Sampai dia tidak kuat. Hal ini
itu bisa jadikan berapa orang yang ahli mahabbah, yang cinta kepada Allah Ta'ala, tidak mau keluarga, tidak mau istri, tidak mau anak, masuk keadaan atau hal-hal yang mungkin kita tidak bisa terima. Ya, kenapa? Karena mereka lagi sibuk sama Allah Ta'ala. Mereka lagi cinta sama Allah Ta'ala. Sampai mereka kadang-kadang melakukan hal yang di depan mata kita ini salah. Kenapa? Karena mereka lagi tidak sadar. Lagi tidak sadar. Ada contohnya seperti itu? Ya, bisa. Tadi saya baca Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Oke. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat hadis bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwa." Tidak sempurna iman seorang dari antaramu atau dari kamu sampai jadikan cinta Allah Ta'ala dan Rasulnya itu yang paling cinta. Bisa atau tidak? Ya ini pilihan dari Allah Ta'ala. Kenapa kita bahas di sini? Karena kalau Allah Ta'ala pilih jadikan fulan ahli cinta atau cinta kepada Allah Ta'ala, itu pilihan dari Allah Ta'ala, kita tidak bisa atur atau tidak bisa. Sampai di dalam riwayat cerita orang yang lagi bilang apa itu, setiap hari dia minta taubatan nasuha, doa 30 tahun. Ya Allah jadikan saya ahli taubat nasuh. Ya Allah jadikan saya. Terus sampai dalam satu hari atau satu malam dia kayak kesal. Kesalnya aku 30 tahun belum dapat taubat nasuh. Saya itu balik lagi ke dosa. Saya sudah taubat balik lagi ke dosa. Saya mau taubat nasuh yang tidak balik lagi ke dosa. Bilang dalam hatinya seperti itu. Dapat mimpi di malam tersebut. Wahai fulan, kamu tahu minta apa dari Allah Ta'ala? Dia bilang enggak. Ya, kamu selama ini minta cinta Allah Ta'ala kepadamu. Karena Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hal ini ada contohnya di Al-Quran ya? Ada. Kita lihat Sayyidina Musa alaihi salam di surat Al-A'raf. Boleh Ustazah buka surat Al-A'raf ayat 143. Ustazah Fathiyah kalau siap boleh. Surat Al-A'raf. Fathiyah. Ada Fathiyah atau tidak? Kalau tidak ada. Ada Syekh. Bisa. Al-A'raf ayat 143. 143. Ya. Oke, awalnya apa itu? Dan ketika Musa datang untuk munajat. Ya, ini dari cerita ini Sayyidina Musa munajat sama Allah Ta'ala. Tapi setelah dapat rasa atau mungkin bilang hatinya sudah tergantung sama Allah Ta'ala sampai dia bahasa Andalusi, bahasa kita mungkin bilang sudah mabuk dari munajat tersebut, dia minta melihat Allah Ta'ala, mau lihat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bilang sama dia, kamu tidak bisa wahai Musa. Innaka lan tarani. Tapi karena Allah Ta'ala cinta kepada Musa, tidak mau bilang apa, tidak kasih yang dia minta, bilang sama beliau, wahai Musa, karena itu tidak bisa melihat saya boleh saya kasih dari cahaya saya ke gunung tersebut. Coba baca arti ayat tersebut. Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat Engkau." Sebelumnya dalam riwayat hadis Sayyidina Musa setelah dia munajat sama Allah Ta'ala dalam riwayat hadis, dia 3 hari kalau balik ke rumahnya, ke keluarganya, berapa hari dia tidak mau dengar suara-suara yang di sebelahnya, suara keluarga, suara manusia, suara itu semuanya tidak mau. Kenapa? Setelah lezat yang dapat dari bicara Allah Ta'ala sama beliau atau munajat Allah Ta'ala sama beliau. Ya, itu berapa hari tidak mau. Sampai di dalam buku-buku mereka bilang, dia bilang dengar suara-suara semuanya yang ada itu manusia atau keluarga atau orang-orang seperti suara hayawan. Saya enggak mau dengar.
Karena itu Sayyidina Musa seperti bahasa Indonesia bilang kecanduan atau mabuk, bilang sama bilang sama Tuhan kita tadi bilang apa itu? Minta lihat Allah Ta'ala, ya kan? Olah lagi bilang apa? Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat Engkau. Ini kenapa Musa bilang seperti itu? Kalau kita mau bicara biasa aja, bicara yang keras ini kurang ajar. Kenapa bilang sama Allah Ta'ala? Enggak. Tapi karena dia lagi tidak sadar. Setelah dapat bicara atau setelah dia dengar Allah Ta'ala. Terus lanjut. Allah menjawab. Allah berfirman, Engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Tidak akan sanggup lihatku. Innaka lantaran. Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ya, itu ada beberapa tafsir dari beberapa ulama bilang, ya karena wahai Musa, kamu di fisik duniawi. Fisik dunia. Manusia itu punya mata, punya telinga. Itu fisik dunia. Tidak bisa lihat Allah Ta'ala. Innaka lantarani. Tidak bisa. Ada yang bilang innaka lantarani karena kita tahu Allah Ta'ala maha luas. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wasi'a luas itu, kursi itu luas langit dan bumi. Ya, kalau kita kasih bayangan, walillahil mathalul a'la, laisa kamitslihi syai'. Tapi kalau kita bilang ya kan, kursinya itu meluaskan lebih langit dan bumi. Kita setiap orang bisa lihat berapa ukuran atau ukuran melihat kita sampai berapa. Artinya wahai Musa kamu tidak bisa. Innaka lan tarani. Tapi karena kamu karena saya kasih sayang atau kasih bahasa Indonesia apa itu sama kamu atau kamu saya cinta kepadamu, tidak mungkin saya menolak atau tolak permintaanmu. Saya kasih sedikit dari cahayaku turun ke gunung. Walakin indur ilal jabal. Tetapi lihat apa itu? Namun lihatlah ke gunung itu, jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku. Ini biar Musa sadar, wahai Musa, kalau kamu mau lihat saya, ayo kamu lihat ke gunung. Di dalam riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, itu yang keluar dari cahaya Allah Ta'ala, bukan Allah Ta'ala ya kan, karena kita tahu Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Dari cahaya Allah Ta'ala itu yang turun ke jabal seperti ujung ini jari. Cahaya aja. Yang turun ke gunung tersebut hancur dari cahaya Allah Ta'ala. Ya la ilaha illallah. Walakin indur ilal jabal. Fa in istaqarra makanu fasawfa tarani. Setelah dia cahaya Allah Ta'ala turun ke gunung tersebut, gunung itu hancur. Ya ini manusia, Musa manusia tidak bisa. Gunung seperti itu besar, tidak kuat apalagi wahai Musa. Musa langsung pingsan. Terus Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa langsung tidak sadar, kuat ya, tidak kuat. Ini lihat, barusan Allah Ta'ala bilang sama beliau tidak bisa lihat, lantarani. Terus, walau wahai Musa, kamu mau ini cahaya saya turun ke gunung tersebut, juga Sayyidina Musa tidak bisa lihat keadaan tersebut. Lihat gunungnya hancur atau cahaya yang turun ke gunung tersebut dia juga pingsan. Kita tahu keadaan manusia kalau ada sesuatu yang luar biasa pingsan, takut atau macamnya itu. Terus setelah Musa sadar, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. baru sadar, oh ini salah, aku taubat. Ini tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ya, sampai Rasulullah bersabda itu karena tadi Musa wa kharra Musa sa'iqa, terjemahnya ini sa'iqa itu tadi bilang apa itu bintang. Tapi ini salah satu
hal yang nanti di hari kiamat. Sampai Rasulullah bersabda, karena Sayyidina Musa dapat itu bintang karena lihat cahaya Allah Ta'ala, di hari kiamat waktu an-nafkhu fis sur, aku bangun lihat Musa sudah bangun sebelum kita. Kenapa? Karena tidak dapat lagi, sudah dapat satu di dunia. Ini tak mungkin bilang bintang efek takut. Itu Sayyidina Musa tidak ada lagi di ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض ونفخ في الصور. Ini ayat apa itu? Surat Az-Zumar ya kan? Coba lihat. فصعق نفخ في الصور. Surat Az-Zumar As-Sadah ayat 68. Halaman 466. Surah Di Az-Zumar atas. ayat di atas ya, Syekh? 68. Ya. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali Ya, mereka yang dikehendaki Allah. betul. Kecuali mereka yang dihendaki Allah Ta'ala. Di dalam riwayat hadis itu masuk siapa? Sayyidina Musa. Kenapa Sayyidina Musa? Karena sudah dapat satu di waktu kemarin atau waktu dia di dunia minta melihat Allah Ta'ala. Rasulullah bersabda, jadi tidak mungkin Sayyidina Musa dapat 2 kali. Satu aja, itu setiap orang dapat. Atau masuk di tiup tadi. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Ini tadi bukti untuk apa? Biar kita faham ada berapa orang ahli mahabbah itu kalau dia masuk atau kalau dapat rasa cinta dari Allah Ta'ala, itu mereka sudah jadi tidak sadar atau mabuk dengan cintanya. Coba baca arti hikmah tersebut itu. Ada yang? Ada orang-orang yang Allah tetapkan untuk melayaninya. Ada pula orang-orang yang Allah pilih untuk mencintainya. Ini Kepada fokus sama pilih. Saya ulang lagi, fokus sama pilih artinya tidak ada yang bisa bilang, oh aku usaha sampai Allah Ta'ala cinta kepada saya. Enggak. Itu masalah lain. Masalah lain yang tadi ahli khidmah. Yang tadi. Lanjut pada tiap-tiap golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Ini Tuhanmu. ayat Al-Quran. Ini ayat Al-Quran. Kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbik. Ini karunia Allah Ta'ala kasih. Yang ahli khidmah itu tadi bilang melayani zahir. Itu yang tadi bilang al-ulama, al-mujahidun, al-salatin. Atau orang alim. Atau orang jihad fi sabilillah. Atau ini karunia dari Allah Ta'ala kasih ke mereka. Juga wa haula'i min ata'i rabbik. Juga karunia kepada orang ahli ma'rifat atau al-arif billah azza wa jalla. Terus Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidaklah terbatas. Quran Surah Al-Isra ayat 20. wa ma kana 'ata'u rabbika mahdhura. Kenapa bilang wa ma kana 'ata'u rabbika mahdhura? Apa itu tadi bilang? Bantu dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak terbatas. Karena kalau kita bilang tidak mungkin kasih fulan, ini berarti saya jadikan batas. Allah Ta'ala tidak ada terbatas seperti itu. Kasih ke dia yang handaki, kita ada yang bisa, tidak ada yang bisa menolak atau terima atau bilang tidak mungkin atau tidak hak atau salah kasih fulan. Wa makana ata'u rabbika mahdhura. La ilaha illallah. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli taqwa, razaqana wa iyyakum al-ma'rifah. إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.